Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami cintai, kami hormati Bapak Arifin Shahibul Musibah, para asatid, Ustadz Maulana dan kawan-kawan, Pak Tarmizi, Pak Ustadz Tarmizi, Pak RT, Pak RW, para tokoh semuanya, pengurus DKM Musola Al-Furqan, pasti hafal nih. Sengaja biar teriak semua Al-Furqan ya. Masya Allah. Dan pengurus DKM Masjid Ar-Rahman mungkin kalau ada, dan beberapa masjid musola yang lainnya, para tetangga yang Masya Allah saling mencintai karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang dirahmati Allah, malam ini saya menyampaikan dua hal. Pertama, apa yang harus dilakukan oleh sahibul musibah ketika ada anggota keluarga kita yang wafat dipanggil Allah. Yang kedua, bagaimana kita menyambut kematian. Are you ready? Apa sih? Kata ini anak-anak muda, jangan dulu Ustadz, saya kan baru 20 tahun ya, baru 25 tahun ya, malaikat nggak kenal lobian ya, langsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bapak-bapak, adik-adik semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi menyampaikan bahwa setiap anak Adam yang wafat akan putus semuanya kecuali tiga hal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salatin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang enggak terputus apa? Shadaqah jariyah. Terus ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun sholihun yad'ulah. Ya. Waladin sholihin, waladun sholihun sama, tinggal awalnya bagaimana gitu ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa ini maknanya? Kita kadang terjebak pada perdebatan fikih. Kita coba lihat, waladun sholihin itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan di taklim rutin kita ya, di RT 02 ini, bahwa waladun sholihun itu beda dengan ibnun sholihun. Kalau ibnun sholihun itu ada tendensi biologis, makanya kita disebut Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah ya, Fatimah binti Rasulillah misalnya, itu pakai ibnun. Tapi kalau pakai waladun, maka para pakar bahasa menyampaikan ini ada makna yang berbeda. Apa maknanya? Maknanya adalah anak yang dimaksud anak ideologis. Belum tentu anak biologis bisa mendoakan. Lah kalau beda iman nggak nyampe. Iman itulah ukuran ideologis seseorang gitu. Bukan yang lain-lain tapi iman. Kalau siapapun dia, kalau dia menjadi anak-anak ideologis kita, bukan sekedar anak biologis, syukur-syukur anak biologis sekaligus ideologis ya, itu akan nyampe, akan mengalir doa-doanya. Ada yang menyampaikan, loh di Al-Quran walaisa lil insani illa ma sa'a, nggak ada yang bisa dinikmati oleh manusia kecuali apa yang ia usahakan. Artinya di akhirat nggak ada orang yang meninggal bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang masih di dunia kecuali apa yang ia kerjakan sendiri ketika masih di dunia. Nah tentu jumhur ulama kalangan sunniyin ya, kalangan aswaja menyampaikan nggak demikian. Semua apa yang kita mintakan kepada Allah akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Kita berdoa, ya Allah, baligh jazaa qiraati hadil ayatil qur'aniyah. Nyampe, ya Allah sampaikan nih balasan dari bacaan-bacaan Qur'anku. Nyampe. Kepada siapa? Tergantung kepada siapa kita sampaikan. Bebas kepada siapapun. Apalagi ada ikatan biologis, keturunan, tentu akan lebih cepat nyampainya gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Prakteknya seperti apa? Ayyuhal hadirun, bapak-bapak semua, sederhana sekali. Bacain Fatihah, yang paling sederhana tuh. Habis sholat bacain Fatihah. Kalau mau extraordinary, setiap ingat almarhumah, bacakan Fatihah. Setiap melihat seseorang yang menyebabkan kita ingat almarhumah, bacain Fatihah. Atau ketika lagi di mana terus tiba-tiba ingat almarhumah, bacain Fatihah. Masya Allah. Atau ketika kita lagi beraktivitas dengan teman-teman kita, dia cerita tentang ibunya, kita langsung ingat ibu kita almarhumah, bacain Fatihah. Begitu, itu extraordinary dan itu Masya Allah, luar biasa. Manfaatnya banyak sekali. Kapan aja kita baca Al-Quran dan kita niatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal, nyampe tanpa mengurangi pahala kita. Jadi kalau masalah pahala, Allah itu nggak pelit kayak kita. Kadang kita pahala berebut. Gitu ya. Nah, kalau berebut tidak merugikan yang lain, ya bagus. Justru berebut kemudian merugikan yang lain, jadi nggak bagus. Gitu. Nah, bukan sekedar bersedekah, bukan sekedar wakaf, tapi juga bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah yang kita sampaikan, insya Allah sampai, amin ya rabbal alamin, siapapun ya. Oke, salam lama ini penting ya. Yang kedua, nah ini yang tadi udah ditanya, are you ready ya. Antum mustaidun, apa siap semua menyambut kematian? Kata-katanya serem banget menyambut. Biasanya kan ahlan wa sahlan, selamat datang ya. Ketika acara pernikahan ini ahlan wa sahlan terhadap kematian. Nah, bapak-bapak, adik-adik remaja yang masih semangat-semangat nih, Masya Allah ya, cucu-cucunya Pak Arifin ya, Masya Allah, ada 13 ya Pak ya, 13 cucu, 7 putra-putri, Masya Allah ya. Kita belum tentu bisa punya sebanyak itu, belum tentu bisa sepanjang beliau-beliau ya. Almarhumah 79 ya, Pak Arifin 82, Masya Allah ya, yang lain 28 udah game over. Ini 82 belum lobet masih tahes ya. Tahes itu sehat dibalik tahes. Gitu di pesantren dulu gitu, tahes gitu. Gitu. Nah, ada buku menarik itu judulnya Menyambut Kematian yang Indah. Nah, ya, bisa dibeli tuh. Yang remaja-remaja kan pada suka baca semua kayaknya. Baca WA. Ya, Masya Allah, harganya nggak mahal, lihat di Shopee ada itu, dalam perspektif Islam ya, menyambut kematian yang indah. Kalau dalam perspektif Kristiani, menyambut kematian dengan damai, gitu ya. Ya, tentu dalam perspektif mereka. Nah, belum lagi buku yang lain tentang menyambut kematian. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang sangat terkenal, ya saking terkenalnya kita nggak pernah buka. Ya, beliau jelaskan banget bagaimana menyambut kematian itu. Ya, disampaikan apa manfaatnya, fungsinya dan sebagainya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati." Apa itu? Ya, aktsiru, perbanyaklah kalian semua dzikra hadimil ladzati, mengingat pemecah, penghancur, kalau diterjemahkan pemutus. Apa? Pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Kita disuruh banyak mengingat tuh. Ya. Ya, dalam Sahih Tirmidzi, bukunya bisa di-download, orangnya ada di sini.
Ustaz Tirmidzi. Dalam Sahih Tirmidzi itu ada akfiru hadimil ladzati, yakni al-maut. Ingatlah pemutus kelezatan, perbanyak mengingat. Akfiru zikra hadimil ladzati. Ya, rawahu Tirmidzi. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia ini. Apa itu? Mati. Siapa yang harus banyak ingat? Semua orang kalau ingin selamat. Tidak harus yang tua. Tong, kagak sholat tong. Babe aja deh, babe kan udah tua. Oh, Masya Allah. Kalau aku kan masih muda. Padahal nggak demikian. Ya. Tidak pandang umur itu kan hitungan-hitungan manusia. Rahasianya ada di Lauh Mahfuz. Kapan kita lamanya di dunia ini? Oke. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kita menyambutnya nih? Ya. Bagaimana? Tentu kalau orang Islam dengan keimanan. Makanya disampaikan dalam surat Fussilat ayat 30 itu. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Ya. Ini kabarnya. Kalau menyambut itu alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Kenapa? Wa absiru billati, ya, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya. Dan kabarkan dengan surga yang dijanjikan kepada kalian, yang sudah dipersiapkan. Jadi alhamdulillah kita beriman ini bersyukur. Yang lain mencari keimanan berdarah-darah, diusir dari rumahnya hanya karena berbeda iman. Enggak diakui silsilahnya, enggak dapat bagian warisan karena pindah ke iman Islam. Masya Allah. Kita lahir procot langsung muslim. Harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Bagaimana cara menyambut kematian? Mentalitasnya adalah mentalitas bahagia. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Ghazali menyatakan banyaknya orang yang mengingat kematian itu akan menyebabkan dia tidak rekoso kalau dalam bahasa Jawa. Ya. Tidak begitu ngoyo dalam mencari harta, tidak menghalalkan segala cara. Izinnya nebang 1000 pohon setiap hari, 100.000 pohon dalam setiap hari. Akhirnya menimbulkan bencana. Kayu bisa ngupas sendiri. Misalnya, Masya Allah, saking canggihnya zaman ini. Ya. Sampai yang lebih parah, 1996 ada nama Larry Rasmussen. Beliau menulis sebuah buku Earth Ethic, ya, Earth Community Earth Ethic, ya. Bagaimana beliau gerah orang ini merusak alam sampai alam bumi kita ini nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri sejak zaman modern ini. Kalau dulu biasanya cepat bisa memperbaiki dirinya sendiri, reboisasi sendiri. Karena kerusakannya nggak parah. Setelah manusia semakin hebat teknologinya, semakin hawa nafsunya nggak terkendali, menghancurkan alam semesta. Nah, Larry Rasmussen ini ngajak, ayo kita kembali ke etika katanya. Padahal dalam Islam udah jelas sekali, menghancurkan alam sama dengan mempercepat kita mati. Ya kalau siap-siap. Oh, Masya Allah. Persiapannya apa? Jangan pernah sedih, jangan pernah takut, karena Allah janjikan apa Pak? Apa tadi baru disampaikan. Allah janjikan surga. Ustaz, surga itu kan kalau udah mati. Loh, surga itu tandanya ada di dunia itu. Tandanya apa? Sudah dikasih cicip bahagia di dunia itu. Mungkin penghasilannya nggak banyak, tapi hidupnya bahagia. Lihat tuh, yang penghasilannya miliaran. Ya, bahkan ada yang setiap hari 5 miliar sehari tuh. Ya, Masya Allah. Ya, belum tentu bisa bahagia. Makanya kebahagiaan tidak selalu dengan harta. Itulah kita sebabnya alla takhafu wala tahzanu, karena wa absyir. Ya. Kita diberikan kabar dikasih surga oleh Allah.
Jangan sok-sokan. Kita nggak butuh surga, kita butuh ketemu Allah. Loh, Allah ngasih surga, kita nggak mau gimana? Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentalitas kita harus bahagia. Kenapa? Karena kematian itu pintu menuju Raudhatul Jannah. Kalau baik kita, insya Allah husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya. Jadi mental kita harus bahagia. Jangan takut. Dan kita harus bersiap kapanpun. Nggak usah nunggu sakit. Apalagi pas sakit. Karena sakit itu tanda-tanda awal kematian. Jangan sampai sakit malah naudzubillah. Sampai ada istilah gaplek, peringgilan, tuwek-tuwek, pedakilan. Ya, sudah semakin tua semakin nggak bisa diatur. Naudzubillah, sudah semakin tua semakin nggak mau ngelendek, nggak mau merendah, nggak mau kalah. Kalau berpendapat maunya menang, maunya didengar. Masya Allah, naudzubillah. Ya, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Langkah kita bapak-bapak yang dirahmati Allah, terus jaga komunitas. Coba lihat di ChatGPT, lihat di AI yang lain, Gemini dan sebagainya. Kalau kita tanya tentang keislaman, perspektifnya perspektif barat. Tidak ada komunitas, nggak ada di situ. Nggak ada komunitas, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang buat mereka, yang dianggap agama itu urusan privat, urusan pribadi-pribadi. Dalam Islam, no way. Islam itu jamaah, kebersamaan, gotong royong. Kalau dalam bahasa kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Maka gimana solusinya? Teruslah berkumpul dengan orang-orang soleh. Sekali saja kita berkumpul dengan orang yang nggak soleh, hati-hati. Ya, kalau nggak pas malaikat mau datang gimana? Naudzubillah. Harus terus minimal berjamaah sholat, ya, ikut kajian siapapun. Yang penting kajiannya jelas. Apa kajian jelas itu? Inklusif, tidak eksklusif. Tidak menganggap paling hebat, paling benar, paling sempurna, paling jauh dari bid'ah misalnya. Nah, ini insya Allah itu persiapan kita bapak yang dirahmati Allah. Ya. Terus bagaimana persiapan yang paling bisa akan mengantarkan kita husnul khotimah? Ada di surat Al-Jumu'ah tuh, ayat 10. Ada yang hafal enggak? Ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Benar Ustaz? Insyaallah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10, nanti dicek lagi. Sekarang gampang sekali. Ada orang, aku nggak tahu ini, kan ada HP, tanya. Gitu. Ada AI, tanya. AI itu kalau masalah data bagus, tapi kalau udah ideologis kadang ada menceng. Tapi nggak apa-apa, kita kalau perlu data cari. Bagaimana cara sholat tasbih, bagaimana, gampang sekarang, nggak ada alasan. Makanya nanti di akhirat pertanyaan kita tambah berat, karena kita bisa langsung cek di HP kita, mau ajaran apa saja terkait ibadah ada. Tadi malam sholat witir enggak? Kagak. Kenapa? Gue nggak tahu tuh caraan sholat witir. Lo kan punya HP, manfaatin dong. Ya, udah wifi gratis nggak dimanfaatin gitu ya. Contoh. Ya, jadi itu. Nah tadi kembali pada terakhir ya, untuk persiapan yang paling paripurna itu adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kalau kita sudah ibadah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sudah di musola, sudah dari masjid, keluar kita langsung dari masjid itu, dari musola itu, tidak boleh lepas dari zikrullah. Wadhkurullaha katsirun. Berzikirlah yang banyak. Meskipun tangan kita nggak pegang tasbih, tapi zikir kita itu terus. Meskipun mulut kita diam, zikir kita terus. Meskipun telinga kita mendengarkan perkataan yang menyakitkan, zikir kita terus. Meskipun mata kita melihat kemaksiatan secara tidak sengaja, zikir kita terus. Bagaimana caranya? Masih ingat nggak? Jamaah pengajian RT 2. Ya, bagaimana caranya? Gampang. Connecting Allah. Kalau dulu ada HP Nokia connecting people, kita connecting Allah. Bagaimana connecting Allah itu? Kaitkan semua indera kita kepadanya. Jadikan mamin abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib ila qalal malaku walaka bimithlin. Jadikan itu. Itu hadis Nabi itu.
Tidak ada seorang hamba mukmin yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia yang didoakan, kecuali datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlim, kau dapat bagian yang sama. Jadi cara zikir yang baik, cara adalah dengan mengaitkan segala sesuatu kepada Allah. Dan cara mengaitkan segala sesuatu dengan Allah yang baik adalah dengan mendoakan apapun yang kita indra di dalam hati, bukan di lisan. Kenapa kok bukan di lisan? Oh, nanti dia bisa curiga kalau dengar kita. Kenapa kok bukan di lisan? Karena kembali kepada hadis tadi, ma min abdin muslimin yad'u li akhi bidzal ghaib illa qalal malaku walaka bimithlim. Kalau bukan di lisan, sehingga orang nggak tahu kita doakan, maka malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Alhamdulillah. Itu cara gampang. Itu cara insya Allah husnul khotimah. Lihat apapun, koneksikan pada Allah. Sampai lihat, mohon maaf, yang mengundang syahwat kita, itu koneksikan pada Allah. Gimana caranya? Misalnya, Masya Allah, cantik banget, seksi banget. Ya Allah, Alhamdulillah, aku masih normal. Itu udah syukur dulu, Alhamdulillah. Tapi kemudian apa? Doain. Jangan sok-sokan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa manfaatnya untuk dia? Yang buka aurat itu, yang memancing syahwat kita, nggak ada. Tapi kalau kita, ya Allah, ampuni aku, ampuni dia, ya Allah. Ya Allah, akhirkan dia husnul khatimah. Sadarkan kalau dia muslim, sadarkan dengan menutup aurat. Ya Allah, kalau kau berikan izin, pertemukan kami di surgamu kelak, ya Allah, dengan dia. Loh, boleh. Itu nggak perlu diucap. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku lebih mencintai, aku lebih menyukai mengingat Allah dengan hatiku daripada dengan lesanku, dengan perbandingan 1:70. Oh, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita astagfirullahaladzim, subhanallah, tapi hati kita nggak ingat Allah. Ya. Kadang-kadang kita, ya udah, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Tapi kita marah, padahal marah itu dari setan, mana ingat Allahnya. Ternyata apa? Kalimatut thayyibah yang baik adalah yang berakar, kasyajaratin thayyibatin disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana agar kalimat thayyibah kita itu berakar? Harus mengaktifkan hati kita, mendoakan siapapun tanpa diketahui siapapun. Hanya siapa yang tahu? Kita dan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah dengan itu mudah sekali, tanpa biaya. Insya Allah manakala malaikat maut mendatangi kita, Allah akan takdirkan kita husnul. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.